Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah wa iyaya. Ibunya udah siap belum itu? Udah ya? Gitu. Baik, alhamdulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup lama kita beristirahat, tidak duduk di majelis ini. Hampir 6 bulan ya, 6 bulanan, setengah tahun. Semua sama, senasib seluruh Indonesia menghindar dari virus corona. Hanya dengan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senjata kita. Masker ini cuma perantara saja. Jadi jangan sampai masker kita pakai tapi tawakal kepada Allah tidak kita lakukan. Salah besar. Masker kita pakai, facial kita pakai, itu yang kayak helm itu, ya. Tapi sholat kita tidak pakai. Ya, artinya semua peralatan penanggulangan COVID, SOP-nya kita semua pakai, tapi sholat tidak kita pakai. Bagaimana ceritanya Allah akan berikan keamanan kalau ibadah saja kita tidak kerjakan? Jadi kan ada lucu tuh Pak, ada orang semua peralatan untuk berlindung dari COVID dia beli atau dia pakai, tapi subuhnya dia lewat, zuhur tidak didirikan, maghrib tidak dikerjakan. Ini lucu. Padahal jaminan Allah keselamatan kita itu salah satu sebabnya adalah dengan sholat subuh. Jadi Allah menjaga dan menjamin mereka hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh. Fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keluar dari rumah jangan lupa baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Apa jaminannya? Kata Rasulullah, orang kalau baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Allah akan berikan 3 jaminan padanya. Diberikan berapa jaminan, Pak? 3. Jaminan yang pertama, kata Rasulullah SAW, akan diberikan kepadanya kifayah. Apa itu kifayah? Rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasa orang keluar dari rumah kan mengais rezeki, Pak. Cari rezeki, bekerja. Kalaupun dia mendapatkan rezeki dari pekerjaan atau dari usahanya keluar rumah tadi, maka rizki yang Allah berikan kepadanya cukup untuknya dan untuk keluarganya. Bukan sekedar banyaknya, karena ada orang yang dapat rezeki banyak tapi tidak punya rasa cukup. Ya, tapi Allah berikan rasa kecukupan itu padanya. Yang kedua, Allah berikan kepadanya hidayah. Dia orang kalau keluar dari rumah
dia baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, akan mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Petunjuk tentu kepada kebaikan, karena tidak semua orang bisa keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat yang baik atau menuju pekerjaan yang baik. Tapi mereka yang keluar dengan doa ini, Allah akan berikan petunjuk dalam hidupnya. Tentu petunjuk kepada kebaikan yang mengantarkan pada husnul khatimah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, yang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allah akan berikan wiqayah. Apa itu wiqayah? Perlindungan, penjagaan. Jadi dilindungi oleh Allah dari mara bahaya makhluknya, termasuk juga insya Allah makhluk yang bernama corona. Ya, makhluk corona makhluk Allah enggak, Pak? Makhluk Allah bukan corona ini. Makhluk Allah lah corona ini. Oh, tapi ini kan Ustadz konspirasi ini, ya. Oke lah, kalaupun kita mau yakini ini konspirasi, toh kemudian ini terjadi hari ini. Kalau sudah terjadi berarti sesuai dengan takdir Allah. Ya, berarti ciptaan Allah juga. Tinggal bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Sekarang kita sampai pada surat Al-Baqarah juz yang kedua ayat 207. Halaman berapa tuh? Hah? Halaman 25. Halaman 25. Ayat 207. 207, 208, 209 kalau cukup waktunya. Ya, 207, 208, 209. Ini jamaahnya masih utuh, Pak? Masih ya? Ya, alhamdulillah. Kalau masih utuh berarti Allah moga-moga masih ridho dengan kita semua ya. Gitu. Kalau ada yang gugur gitu. Kalau gugur sekarang pokoknya corona. Alhamdulillah ya. Sudah ketemu? Ibu-ibu sudah? Oh, semangat ibu-ibu ternyata ya. Ayat 207. Ketemu? Ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sudah ketemu semua ya? Ikuti. Wa minan nas. Oke, pelan-pelan. Wa minan nasi man yashri nafsah. Ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina
bis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya, sepertinya 2 ayat ini Pak, karena cukup panjang nanti pembahasan tafsirnya. Inginnya 3 ayat, tapi 2 ayat saja nanti cukup. Ya, silakan diterjemahkan dulu. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah menyambung kepada hamba-hambanya. Ya. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi. Ya. Baik, Masya Allah ya. Jadi yang ada semuanya pegang Al-Quran ya. Nah ini taklim kita semuanya pegang Quran ya. Baik. Jadi kita baca dan kita coba akan fahami surah Al-Baqarah ayat 207 208 di juz yang kedua. Ya. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yasri nafsahu, ada di antara mereka yang kalau bahasa aslinya itu membeli dirinya sendiri. Di situ terjemahannya apa Pak? Mengorbankan dirinya sendiri. Riyasri itu membeli dirinya sendiri. Ini diterjemahkan mengorbankan dirinya sendiri. Karena kalau membeli, orang tidak banyak paham kata membeli itu. Ya, padahal memang dalam hidup ini kita sedang berjual beli Pak. Ya, kita ini Bapak Ibu semua dalam hidup ini sebenarnya sedang bertransaksi, jual beli. Siapa yang menjual? Allah. Allah menjual. Apa barang dagangan yang dijual oleh Allah? Surga. Siapa yang beli? Kita. Ada yang mau beli, ada yang nggak mau beli, ya, itu. Dan kalau kita mau membelinya pun karena barang dagangannya ini surga, maka kalaupun kita mau membeli, belinya dengan harga yang sangat mahal. Saking mahalnya surga itu, bahkan kadang tidak cukup hanya dengan harta kita untuk membelinya. Dengan apa lagi beli surga? Nafsahu. Apa di situ? Jiwanya. Jadi harta tidak cukup untuk beli surga. Ketika harta tidak cukup untuk beli surga, ada di antara manusia itu ada yang luar biasa. Menawarnya tidak pakai duit lagi. Nawarnya tidak pakai dinar lagi. Menawarnya tidak pakai perak lagi. Tapi menawar surga dengan nyawanya sendiri. Untuk apa? Ibtigha'a mardatillah. Semuanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu maha apa di situ? Penyantun kepada hamba-hambanya. Baik. Sekalipun kita juga sulit untuk membedakan penyantun, penyayang, pengasih, ya, karena disebut penyantun ya penyayang, disebut penyayang ya pengasih, ya. Ya Allah yang lebih tahu gambarannya nanti seperti apa santun dan sayang kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita sedikit sudah punya gambaran ayat ini nih. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya sendiri untuk mencari ridha Allah. Dan ridha Allah yang paling tinggi itu ya surga.
ridho Allah yang paling tinggi itu ya melihat wajah Allah yang mulia, Pak. Jadi kalau ini nikmat, dikumpul-kumpulkan semua nikmat, termasuk nikmat sebagian yang kita nikmati hidup di dunia ini, Pak, nikmat yang kita nikmati hidup di dunia ini nih baru cuma satu. Cuma berapa? Satu. Allah itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah itu punya 100 rahmat. Allah itu punya berapa? 100 rahmat kasih sayangnya. Yang satu Allah turunkan ke bumi. Yang satu rahmat ini Allah turunkan ke bumi. Maka di antara bentuk rahmat yang satu Allah turunkan dan sebar ke bumi semua ini, kita melihat bagaimana orang kaya mengasihi orang miskin. Itu cuma baru satu. Kita lihat bagaimana orang tua menyayangi anaknya. Itu baru cuma satu. Kita lihat ada seekor harimau bisa membesarkan anak kera. Itu cuma satu. Jadi yang diperebutkan oleh seluruh manusia hari ini, Bapak Ibu semua, yang diperebutkan kita hari ini, bahkan sampai gontok-gontokan keluar urat leher, bahkan pukul-pukulan, bahkan kadang bunuh-bunuhan bertumpah darah, itu yang diperebutkan di bumi ini hanya sekedar satu rahmat saja. Yang mencari surga nanti, Masya Allah, di surga itu masih ada 99 kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terlalu naif kita ini, dan terlalu bodohnya kita ini. Kapan? Ketika kita mudah ditipu memperebutkan yang satu, tapi lupa untuk mencari yang 99 rahmat kasih sayang Allah itu, Pak. Ya Allah, hanya dengan 10.000, 20.000 nyawa melayang, kan naudzubillah. Alangkah murahnya nyawa kita dengan 10 atau 20.000. Tapi orang kalau cari akhirat, coba, ya Allah, udah ini kecil sedikit ini nih. Di akhirat jauh lebih besar. Maka para sahabat Nabi itu memahami betul, Bapak Ibu, ya, bahwa dunia itu tidak seberapa dibandingkan rahmat Allah dan nikmat serta kasih sayang yang 99 Allah simpan nanti di akhirat itu. Mardotilah, semuanya mencari ridha Allah. Kata para ulama, ayat ini turun dalam beberapa kasus, atau ayat ini turun berkenaan kepada beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah kasus Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang mulia, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya Jundub ibnu Junadah. Ya, Jundub ibnu Junadah, tapi nama aslinya kurang begitu dikenal, karena orang lebih kenal dengan julukan panggilan Abu Dzar. Makanya orang banyak namanya Abu Dzar, tapi tidak ada orang namanya Jundub sini. Ada Bapak kenal nama kawan namanya Abu Dzar? Ya, ada kawan nama Abu Dzar, Abu Dzar, Abu Dzar banyak. Haji Abu Dzar, Bapak Abu Dzar, tapi tidak ada Bapak Jundub. Nggak ada. Yang namanya Abu Dzar pun kalau ditanya, emang Abu Dzar itu siapa? Sahabat Nabi. Nama aslinya siapa? Ada juga mungkin belum tahu juga. Ya gitu. Nama aslinya Jundub ibnu Junadah. Siapa Abu Dzar? Abu Dzar ini pemimpin perampok yang paling ditakuti di Mekah dan Madinah. Ghifar, nama Ghifar adalah kabilah atau marga, di mana kabilah Ghifari sangat dikenal di kalangan penduduk Mekah dan Madinah sebagai kabilah tukang rampok. Jadi semuanya hampir perampok, Pak. Ya. Nah, Abu Dzar itu pemimpin perampoknya. Bisa bayangkan tuh. Abu Dzar itu pemimpin perampoknya. Sudah pemimpin itu kan berarti punya kedudukan, punya nama besar, diikuti, dipatuhi. Oh, namanya bos pemimpin perampok. Ya, sudah jadi, kalau bahasa orang sekarang, godfather. Ya, sudah jadi godfather, sudah jadi bosnya penjahat. Ya, ya, kalau di Indonesia sekelas seperti John Kay dan siapa? Hercules. Itu kan kalau sudah ngomong yang lain harus ngikut itu, Pak.
Bawahan semua harus ngikut itu. Nah, ketika jadi rampok, tentu harta banyak, duit banyak, kesenangan dia bisa dapat semuanya, ya syahwatnya terpenuhi semuanya. Tapi kemudian hati kecilnya itu memberontak, sehingga Abu Dzar ini kemudian mendengar berita ada Nabi dan Rasul yang diutus di kota Mekah, namanya Muhammad. Maka Abu Dzar itu capek, Pak, lelah, berbuat dosa itu capek, lelah, letih, ya, gitu. Jadi jangan dikira orang yang buat dosa terus itu seneng, nggak pernah. Mereka juga menemukan titik gersang, ya. Mereka juga punya sampai pada titik jenuh, capek, datang ke Rasulullah SAW, bertobat, masuk Islam. Dalam kondisi waktu itu Abu Dzar melihat Nabi itu dalam tekanan, karena di Mekah untuk sholat pun berat, berdakwah pun susah, baca Quran pun sembunyi-sembunyi. Kata Abu Dzar, aku bersama anda ya Rasulullah, menjadi pembela anda. Kata Nabi, tidak usah, saya punya keluarga dan sahabat-sahabat yang siap membela. Tapi kamu bukan keturunan Mekah, kamu bukan warga Madinah. Kalau kamu masuk Islam dan diketahui oleh orang-orang Mekah Madinah, nggak ada yang bisa membela kamu. Lebih baik kamu pergi, pulanglah ke negerimu, ke kabilahmu, kau dakwahkan Islam ke sana. Logikanya Bapak Ibu, kalau ada pemimpin perampok masuk Islam tobat, bagaimana dengan bawahan-bawahannya? Ngikut kan? Tapi ternyata tidak seperti Abu Dzar. Semua bawahannya tidak mau ikut. Dia lepaskan semuanya, dia tinggalkan jabatan kedudukan sebagai ketua pemimpin perampok, harta mungkin yang banyak dari yang haram dia tinggalkan semua. Untuk apa? Mencari ridho Allah. Maka ayat ini kata para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, termasuk Imam Qurtubi, turun kepada sahabat Abu Dzar. Maka hijrah itu tidak semuanya mudah. Hijrah itu pahit rasanya, Pak. Ada orang siap hijrah tapi tidak siap dengan konsekuensinya. Ya, hijrah itu pahit. Mana di antara hijrah pahit? Lah ini, karena hijrah kadang punya konsekuensi, meninggalkan harta benda. Hijrah bahkan kadang meninggalkan jabatan dan kedudukan. Lah ini Abu Dzar Al-Ghifari, dia tinggal sendiri, baru bisa tinggal bersama Rasulullah SAW. Kapan? Ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, baru tuh Abu Dzar nyusul ke kota Madinah radhiyallahu anhu. Maka di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau kita itu baru taubat, Pak, hijrah, cuma sedikit diuji oleh Allah dengan sakit saja, kecil. Itu masih kecil. Ada chef koki terkenal di Indonesia, ya, dengan jabatan kokinya dia sudah keliling negara-negara Eropa memperkenalkan makanan khas Indonesia. Karena makanan Indonesia ini kan terkenal, Pak, ya. Bahkan makanan Indonesia ini makanan terlezat nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Jadi kita harus bangga loh Bapak Ibu semua, ya. Dan itu bukan kita yang mensurvei, mereka orang-orang luar negeri, bahwa ternyata makanan terenak di dunia itu ada di mana? Di Indonesia. Makanan terenak nomor 1 di dunia adalah rendang, Pak. Rendang itu terenak nomor 1 di dunia. Oh, ada ahlinya ya, ahli rendang. Tapi kita belum pernah buka bersama pakai rendang, Pak. Ya, itu terenak nomor 1, Pak, di dunia, rendang itu, masya Allah. Ya, apalagi rendang gratisan. Wah, itu enak banget itu. Ya, yang gratisan. Yang kedua, ternyata ibu bapak, makanan terlezat di dunia dan diakui dunia. Jadi kita mesti bangga sebenarnya. Itu nomor 2 adalah nasi goreng. Ada yang ahli lagi nasi goreng? Ya, ternyata nasi goreng itu makanan terlezat nomor 2 di dunia, mengalahkan pizza, mengalahkan spaghetti.
Mengalahkan loh. Kita kurang pede kalau makan nasi goreng dibandingkan makan spaghetti. Kita lebih pede makan spaghetti. Ya, nasi goreng udah jadi biasa kan itu ya. Terutama bulan-bulan tua makanan favoritnya nasi goreng. Padahal itu nasi makanan terenak nomor 2 Pak di dunia. Bukan kita, bukan kalau kita mah biasa ngalem kita sendiri ya. Kalau kita nyurvei makanan kita ya ngalem kita. Ya, punya kita yang diangkat, tapi enggak, ini diakui oleh dunia. Nah, ada chef namanya Chef Haryo. Dulu acaranya di TV itu hampir setiap hari ya, acara masak Chef Haryo. Sekarang sudah tinggalkan itu semua, taubat, menjadi muslim, taat, soleh, ya, gitu. Sampai kemudian beliau ditanya, apa rasanya setelah hijrah? Bahagia, tapi juga ada sedih. Sedihnya apa? Sedih mengenang masa dulu. Saya itu dulu masa yang penting orang senang. Saya itu dulu masa yang penting orang puas. Tapi saya tidak peduli yang saya masak itu apakah yang halal apa yang haram. Ya Allah, begitu banyak dosanya karena saya menjadi perantara orang makan yang haram gara-gara masakan nikmat dan lezat yang saya buat. Terus apa yang Anda dapatkan setelah hijrah? Bangkrut, miskin saya. Jadi miskin, ya tawaran-tawaran ada lagi kan gitu kan, udah hijrah semua, ninggalkan semua. Terus apakah Anda menyesal setelah hijrah kok jatuh miskin? Kata dia, saya tidak nyesal. Semoga miskin dan susahnya hidup saya setelah hijrah ini menjadi sebab Allah gugurkan dosa-dosa saya di masa lalu. Masya Allah. Jadi di antara manusia itu ada yang mengorbankan jiwanya untuk cari ridha Allah. Ridha Allah itu nomor 1. Ridha Allah itu nomor 1 Pak. Kalau kita cari ridha manusia sampai kapanpun nggak ada selesainya. Hari ini orang ridha, tahun depan belum tentu suka sama kita. Betul tidak? Ya coba Anda lihat itu. Ya, itu. Apalagi kalau sudah ngomongin politik, wah, tidak ada selesainya. Hari ini kita dipuja-puja, diangkat-angkat. Besok kalau kita sudah tidak ada lagi, diapakan? Habis semuanya. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, ridun nas ghayatun la tudrak wa ridullah ghayatun la tutrak. Ini juga kata Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah waktu mengirim surat diberikan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, diangkat menjadi khalifah, maka Ibunda Aisyah memberikan nasihat, menulis sebuah surat dikirimkan kepada khalifah. Singkat bahasanya, hei Muawiyah, kalau kau hidupmu menjadi khalifah hanya karena ingin cari ridhonya manusia, kan ada orang ketika menjabat dia cuma ingin cari ridhonya orang, yang penting orang suka aja semua. Ketahuilah, ridho manusia yang kau harapkan tidak akan pernah kau dapatkan, karena satu kubu suka denganmu, kubu yang lain membencimu. Betul tidak? Ya kan? 01 suka dengan kamu, 02 belum tentu suka. 02 suka sama kita, 01 belum tentu suka. Itu emang masih ada 01 02 nggak sih Pak sini Pak? Nah, masih ya? Sisa-sisa. Ya, sisa-sisa kan gitu kan, ya Allah. Ada, tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau kau memimpin khalifah mencari ridhonya Allah, maka ridho Allah itulah yang pasti kau akan dapat. Kalau betul-betul cari ridho Allah, maka manusia yang benci nanti Allah akan rubah itu menjadi ridho. Yang tidak suka Allah rubah hati jadi ridho. Nah, ini konsep ini yang kita kadang tidak punya Pak. Ya, kita itu saking takutnya dengan jabatan nanti bisa hilang dari kita, maka kita tidak kepikir ridho Allah. Yang kita cari ridhonya manusia. Ya, manusia. Taib, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, dia katakan ayat ini juga turun kepada laki-laki yang luar biasa, namanya Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi berasal dari Romawi. Jarang ada sahabat asalnya dari Romawi Pak, jarang betul.
Nah, rata-rata sahabat Nabi itu kalau ndak Mekah, Madinah, kalau ndak Madinah, Yaman, kalau ndak Yaman, Irak, Syam, itu saja. Tapi ini ada sahabat asalnya dari Romawi, Eropa. Ada sahabat Nabi dari Eropa itu ada, Pak. Namanya Suhaib. Jadi berita tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman itu kan dibaca Bapak Ibu oleh semua umat agama yang diturunkan Taurat dan Injil. Dan Taurat Injil itu penyebarannya juga ada di Eropa, Romawi. Karena rata-rata semua Romawi beragama. Romawi agamanya apa, Pak? Kristen, Nasrani. Romawi agamanya Nasrani. Mereka baca itu Injil. Dan disebutkan oleh pendeta-pendeta mereka yang lurus dulu bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa. Akan ada nanti Rasul setelahku yang datang bernama Ahmad atau Muhammad. Itu diketahui betul, Pak. Maka kemudian Suhaib pun menarik tali kekang kudanya, langsung berangkat meninggalkan harta benda dan keluarganya. Nah, terlihat di antara manusia ada yang mengorbankan nyawanya, hartanya, keluarganya untuk cari ridho Allah. Untuk cari ridho Allah. Suhaib berangkat tuh, Pak. Berdasarkan ilmu yang dia ketahui dari kitab suci dan pendeta-pendeta yang dia belajar dari mereka. Sampai di Mekah, Suhaib bertanya-tanya kepada penduduk Mekah, apa sudah ada nabi di sini? Apa sudah ada rasul di sini? Kata mereka, penduduk Mekah, bingung mereka. Apa itu nabi? Apa itu rasul? Loh, berarti belum ada nabi, belum ada rasul. Kenapa belum ada nabi, belum ada rasul? Ternyata Suhaib datang ke Mekah terlalu dini. Karena Nabi Muhammad masih muda, belum diangkat menjadi nabi. Tapi beliau Suhaib itu sudah baca, Pak, berita tentang nabi dan rasul. Sudah baca Suhaib itu. Ini ayat ini turun kepada Suhaib Ar-Rumi. Bagaimana ceritanya? Yuk kita lanjut lagi. Maka Suhaib pun sampai di Mekah. Rasulullah, Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi, masih muda, masih berdagang ke sana kemari, ya, baru berkeluarga. Ya, tidak ada yang menganggap diri beliau sebagai nabi dan rasul. Tapi memang mereka sudah kenal bahwa ini Muhammad muda, punya akhlak luar biasa, bahkan terpercaya, jujur ucapannya, tidak pernah berdusta. Jadi akhlaknya itu sudah diakui, Pak, kepribadiannya. Sampai kemudian Suhaib mau balik lagi ke Romawi, jauh. Akhirnya Suhaib mengatakan, saya lebih baik tinggal di Mekah saja, saya menikah dengan gadis Mekah. Nah, ya, maka menikahlah Suhaib dengan gadis Mekah supaya betah. Jadi kalau tidak nikah tidak betah, kan itu ya. Karena kan itu di kampung orang, di negeri orang. Ya bagaimana akan betah, gitu ya. Maka menikah. Setelah menikah, Suhaib ini punya keahlian, Pak. Berdagang keahliannya, berniaga. Sampai ketika dia datang ke Mekah tidak punya apa-apa, menjadi salah satu saudagarnya kota Mekah, bahkan termasuk orang yang paling kaya di Mekah. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Sampai terdengarlah berita ada seorang laki-laki yang mengaku telah diangkat menjadi nabi dan rasul, namanya Muhammad. Dan Suhaib menjadi orang termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Karena memang itulah tujuan Suhaib berangkat dari Romawi ke kota Mekah. Itu tujuan utamanya, Pak. Jadi harta yang dia kumpulkan, ya, kemudian perdagangan yang dia ini, semuanya itu bukan tujuan utama. Dia tidak dilupakan dengan dunianya. Suhaib Ar-Rumi tidak lupa dengan tujuan utamanya berangkat dari Romawi jauh-jauh, perjalanan berbulan-bulan itu ke Mekah hanya sekedar untuk mencari nabi dan rasul. Kalaupun Allah berikan kepadanya nikmat dunia, Allah berikan harta karena dagangannya, Allah berikan keluarga, itu adalah untuk menopang tujuan utamanya tadi. Sampai kemudian beliau termasuk pertama kali masuk Islam. Nah, sampai ada keputusan dari Nabi, kita harus hijrah, meninggalkan Mekah, pindah ke kota Madinah.
Waktu itu Suhaib karena duitnya banyak Pak, hartanya banyak, maka butuh waktu yang cukup lama untuk Suhaib berpindah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Mengamankan dulu semua hartanya. Ditimbun Pak, disembunyikan, disimpan. Ya, semua harta yang didapatkan dari dagang saking banyaknya itu disimpan di tempat tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Suhaib. Maka orang-orang kafir Quraisy itu sudah memata-matai Suhaib. Yang lain boleh lolos, tapi yang ini jangan, karena yang ini banyak apanya? Banyak hartanya, banyak duitnya. Yang lain kan nggak pada punya duit, udah biarin aja. Tapi yang ini, aduh, dipantau terus. Sampai kemudian Suhaib pun berniat hari itu pergi meninggalkan kota Mekah. Ternyata Suhaib pun diikuti oleh beberapa orang kafir Quraisy dengan peralatan lengkap, senjata, panahnya, pedang dan lain sebagainya. Sampai kemudian Suhaib pun sadar, fanazala an rahilatihi. Suhaib pun turun dari kudanya dan berkata, wantasala ma fi kinanatihi wa akhadha qausa. Suhaib pun sudah mengambil busur panahnya. Juga sama, ayo kita panah-panahan, begitu maksudnya. Ya. Sampai kemudian Suhaib mengatakan, laqad alimtum anni min armakum. Hei kalian orang-orang kafir Quraisy, kalian tahu bahwa saya ada Suhaib adalah orang yang sangat jitu dalam memanah. Wa aimullah la tasilluna ilayya hatta armi bima fi kinanati. Demi Allah, kalian tidak akan mungkin mendekatiku kecuali kalian dapati anak panahku sudah menempel di badan-badan kalian. Wah, jadi ancam begitu tuh. Kalau kalian berani dekat, busur ini, anak panah ini sudah langsung menancap di badan kalian. Summa adribu bisayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'un, dan pedangku ini tinggal menebas leher-leher kalian. Saking beraninya tuh Pak. Ternyata orang-orang kafir Quraisy pun nekat. Kami juga sama, ayo kita begitu. Sampai kemudian akhirnya Suhaib berkata, begini saja, saya tetap akan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah karena rindu berjumpa dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kafir Quraisy, kami tidak akan pernah mau melepaskan kamu sebelum kau tinggalkan dan beritahu kepada kami di mana seluruh harta peninggalanmu. Kau datang ke tempat kami dalam kondisi tidak punya harta, maka kami tidak pernah ridho kau tinggalkan kota Mekah dengan membawa semua harta-harta yang kau ambil dari kami. Padahal Suhaib itu kan mencari dengan cara yang halal Pak, berdagang dia. Kata Suhaib, kalau aku tunjukkan kepada kalian semua harta yang aku miliki, apakah kalian izinkan aku untuk datang ke kota Madinah menemui Rasulullah? Iya. Maka semua harta Suhaib Pak diberikan semua kepada kafir Quraisy. Kita nggak ngebayangkan sebegitu banyaknya berapa harta itu. Setelah semua harta itu diberikan kepada kafir Quraisy, Allah turunkan, dan di antara manusia ada yang siap mengorbankan nyawanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kita ini malu kalau beradu amal dengan para sahabat, itu malu Pak. Malu. Kita ini infak 100.000 kayaknya udah paling gede ya. Itu udah cerita seminggu tuh Pak, 100.000 seminggu ceritanya. Apalagi 1 juta sebulan cerita, ya kan? Lah apalagi Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, Masya Allah ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang siap mengorbankan semuanya. Harta dikorbankan, bahkan nyawa pun dikorbankan. Yang penting cari ridho Allah. Kita hidup ini kan cari ridha Allah Pak, cari ridha Allah. Maka dalam doa-doa itu biasanya saya dengar ada imam doa itu kan begitu ya, waridhoka, gimana tuh bahasanya tuh, waridhoka matlubi ya, gitu ya maksudnya ya. Ada yang kayak begitu, Allahumma ilaika, apa tuh biasanya ada orang kalau mau niat bacanya begitu itu ya. Orang-orang mau niat begitu. Ada orang niat, saya dengarkan, Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi. Nah itu ya, saya baru ingat tuh. Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi.
Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridhomulah harapanku. Nah, yang dicari, ya kan? Yang dicari itu ridhonya Allah. Itu biasa ada orang mau niat begitu, tapi saya juga tidak tahu itu sumbernya dari mana, ya gitu ya. Ada orang mau sholat niatnya begitu, ya, ditambah-tambah lagi. Tapi memang orang hidup cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, dari ayat ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa cocokkan diri kita hari ini. Ya, kira-kira kita ada di posisi mana hari ini? Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah menemukan jalan untuk mencari ridho Allah itu atau belum? Ya, atau belum? Wallahu taala a'lam bishawab. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, sempurna. Kenapa sempurna? Iya, karena amalan dalam Islam ini banyak ragamnya, Ibu Bapak. Tadi yang disebutkan di awal itu satu ragam, satu macam saja. Macam apa? Satu yang pertama, al-jihad fi sabilillah. Ustadz, apakah kalau untuk bisa cari ridho Allah, dapatkan ridho Allah, masuk ke surga, harus dengan cara yang sama seperti Suhaib Ar-Rumi atau Abu Dzar Al-Ghifari? Oh tidak. Makanya sahabat, siapa ini? Hudzaifah bin Yaman. Nah, sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan begini ketika beliau menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Ayo, ini menarik nih Pak, ya, perhatikan sama-sama Pak. Kata Hudzaifah bin Yaman begini. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini satu-satunya orang yang tahu mana munafik, mana bukan, karena dapat berita dari Nabi. Nabi semua bongkar kena Hudzaifah bin Yaman. Jadi Rasulullah ceritakan, Hudzaifah yang ini munafik, ini bukan, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Itu satu-satunya sahabat yang tahu mana munafik, mana bukan, Hudzaifah bin Yaman. Ya. Kata Hudzaifah bin Yaman, fi hadhil ayah, berkaitan dengan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, ayat berapa? Al-Baqarah 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Jam berapa, Pak? Oh. Masih seperempat, ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Ustadz, yang dimaksud sempurna itu apa? Yang sempurna itu beliau kata ini, al-Islamu samaniyatu ashum. Islam ini, agama yang kita anut ini, ada 8 proyek besar di dalamnya. Nah, kira-kira dari 8 proyek itu kita sudah dapat berapa? Kalau 8-8-nya kita bisa ambil, kita berarti beragama Islam secara sempurna. Nah, kalau belum berambil 8-8-nya, ya berarti belum sempurna lah kita. Ya, belum sempurna lah. Taib. Yang pertama, kata beliau, as-salatu sahmun. Pertama proyek besarnya adalah ibadah solat. Proyek besar kita ibadah sholat. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi nggak sholat, aduh, nggak tahu ini Islam yang bagian dapat seberapanya Pak, gitu loh maksudnya. Karena saham terbesar agama Islam itu dibagi jadi 8. Yang pertama ibadah sholat. Jaga betul-betul tuh sholat tuh. Ya. Makanya nanti sholat-sholat yang terlewat dulu-dulu tuh macam mana Ustaz? Baru kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat yang kita lewatkan masa lalu karena kita malas, tidak mau sholat, padahal kita sudah baligh, maka harus dibayar sholat itu dengan nama sholat qadha. Sholat apa Pak? Qadha, sholat fidyah. Jadi maka ada orang yang setelah sholat dia sholat lagi, habis sholat dia sholat lagi. Kenapa? Umur saya ini 60 tahun Ustadz, tapi baru sholat umur 40 tahun. Berarti ada sekitar 25 tahun saya ndak sholat. Kalau dia mengikut mazhab Syafi'i, maka yang 25 tahun sholat yang dia tidak lakukan harus dibayar Pak, harus dibayar itu.
menurut mazhab Syafi'i. Tapi bayarnya berapa lama? Wallahu alam, ngitung sendiri kita. 25 tahun itu. Alangkah susahnya, yaitu taubat. Dalam mazhab Hambali tidak perlu kita membayar sholat yang kita tinggalkan dulu waktu kita jahil. Ya, waktu kita ya sedang jauh dari Allah dulunya. Sebenarnya nggak jahil-jahil amat, karena semalas-malasnya orang yang nggak sholat hari ini itu nggak ada yang tidak tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Semua tahu kok hukum sholat itu wajib, cuma nggak mau ngerjakan saja. Jadi bukan jahil, bukan. Orang itu tahu hukum sholat wajib tapi nggak mau ngerjakan. Jadi bukan jahil sebenarnya. Ya, tapi malas. Dalam mazhab Hambali dia cukup bertaubat taubatun nasuhah, taubat yang betul-betul nasuhah, dengan berazam tidak lagi meninggalkan sholat setelah bertobat dan menyesal sejadi-jadinya. Jadi sholat itu proyek besar dalam Islam, Pak. Ya, proyek besar dalam Islam. Kalau ada orang Islam yang nggak sholat, ya Allah, ya kan antara dua saja pendapat itu. Kalau ndak kafir, fasik. Kalau ndak kafir, fasik. Itu aja pendapat dua itu. Kalau ndak kafir, fasik. Yang kedua, proyek besar dalam Islam yang dimaksud dalam firman Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, adalah az-zakatu sahmun, zakat. Jadi kalau yang pertama sholat, yang kedua menunaikan zakat. Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, dia sanggup bisa kerjakan ibadah sholat, juga dia diberikan keringanan hati untuk membayar zakat. Tapi zakat yang dimaksud di sini bukan zakat fitrah saja, dia zakat harta. Karena zakat harta ini yang berat, Pak. Kalau zakat fitrah itu insya Allah semua mudah untuk kita. Ya 2,5 kilo apa susahnya 1 tahun? 2,5 kilo. Tapi kalau zakat harta, nah baru mikir-mikir kadang orang. Kita punya uang berapa? Punya uang 100 juta. Kalau punya uang 100 juta berarti zakatnya 2,5%. Jadi berapa? 2.500.000. Lumayan kan 2.500.000, kebeli HP. Ya kan gitu. Sayang juga 2.500.000. Ada uang 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Wih, 25 juta. Lumayan lagi. Jadi zakat fitrah itu yang paling berat. Zakat harta yang paling berat. Kita ini penyakitnya satu, Bapak Ibu. Apa? Siap jadi orang kaya tapi nggak siap dengan konsekuensinya. Itu penyakit kita tuh. Kalau ditanya, ibu bapak siap jadi orang kaya? Siap. Tapi konsekuensi jadi orang kayanya nggak siap. Konsekuensi jadi orang kaya apa? Pintunya mesti sering-sering diketuk oleh orang yang minta-minta. Tapi penyakit orang kaya hari ini, di pintunya ditulis tidak menerima sumbangan atau apapun. Kan begitu, Pak. Dia siap jadi orang kaya tapi nggak siap jadi konsekuensi orang kaya. Begitu. Siap jadi orang kaya, Bapak Ibu, siap. Nah, zakat 2,5%. Nah, hitung-hitungan lagi zakat 2,5%. Siap jadi orang kaya, siap. Tapi kalau ada proposal masjid, waduh, sembunyi-sembunyi dia lari itu. Lah kalau bukan ke orang kaya, proposal mau dikasih ke siapa? Kan begitu. Betul tidak ini? Gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau kita siap jadi orang kaya harus siap dengan konsekuensinya. Yang ketiga, as-shaumu sahmun, puasa itu proyek besar yang ketiga. Masya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa lakukan tiga-tiganya luar biasa. Sholat alhamdulillah lewat, zakat alhamdulillah lewat, puasa alhamdulillah lewat, Masya Allah. Tinggal proyek yang keempat, al-hajju sahmun, haji proyek besar keempat. Alhamdulillah Ustaz, lewat juga haji. Masya Allah, luar biasa. Yang kelima, al-umratu sahmun, umrah proyek besar kelima. Oh, sudah 5-5-nya Ustaz, kira-kira bisa masuk surga enggak? Insya Allah bisa masuk surga kalau sudah 5-5-nya. Tapi belum tentu yang awal-awal. Kenapa belum tentu awal-awal? Karena ada ditopang oleh proyek yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Apa yang ke-6? Ya, al-amru bil ma'ruf. Kita ngajak orang untuk berbuat baik. Ada orang bisa sholat tapi tidak bisa ngajak orang jadi baik, Pak.
Ada orang rajin puasa, tapi ngelihat orang ngajak untuk sama-sama ibadah belum tentu bisa. Kadang orang tuh punya konsep hidup begini, yang penting bukan saya. Ya, yang penting bukan saya. Jadi kalau ngelihat ada orang sesat, kalau ngelihat ada orang dosa, kalau ada orang bikin maksiat, yang penting bukan saya. Padahal itu juga salah. Karena kalau Anda dan kita semua ingin naik peringkat tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, tidak hanya umroh, naik peringkatnya, nyuruh orang berbuat baik, ngajak orang berbuat baik. Paling enggak Pak RT undanglah waktu mau pengajian begini. Mana Pak RT itu? Tuh. Kalau Pak RT nggak mau ngundang, waduh, ya kelasnya kelas seperti kita biasa begini. Ya, ya. Tapi minggu depan coba Pak RT bikin surat kalau minggu depan, ya. Surat undangan kepada warga kompleks Perundang bahwa kita akan ada pengajian setiap Kamis sore. Disediakan makan lengkap dengan lauk pauknya. Coba apa ndak enak. Sudah rohani dapat, jasmani kenyang. Rohani dapat, jasmani kenyang. Undangan sebar semua. Insya Allah minggu depan nambah lagi. Ini alhamdulillah nih sudah banyak ini, banyak. Gitu. Coba kalau diundang Pak RT, Pak ndak muat masjid ini nanti Pak. Kalau ya, jadi kalau kita hanya sekedar begini, kita nggak punya nilai plus. Bisa nggak kita punya nilai plus? Ada. Kita termasuk bagian orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Karena kadang ada orang ke masjid itu pekewo, tapi kalau diundang baru mau. Ada yang begitu, ya. Kadang malu-malu. Berarti kalau undangannya diketuk pintu-pintu, masya Allah. Semua pahala orang yang datang ke sini kan didapatkan oleh dirinya. Ya, itu motivasi saudara-saudara kita di jamaah tabligh, Pak. Ya, sebagian saudara kita jamaah tabligh kan gitu, ketuk pintu satu-satu, dok, ayo sholat. Itu dakwah tuh, itu dakwah. Ya, ngajak orang untuk bisa sholat ke masjid. Karena bisa jadi ada orang tidak mau ada orang tidak berbuat kebaikan karena tidak ada yang mengajak. Ya, yang ke-7, an-nahyu 'anil munkar. Naik level berikutnya, mencegah dari kemungkaran. Kalau yang ke-6, menyuruh orang berbuat baik, itu insya Allah gampang karena tidak ada orang yang mengingkarinya. Yang ke-7 berat, mencegah orang dari berbuat mungkar. Nah itu berat karena biasanya orang itu kalau sudah dicegah pasti melawan. Makanya konsekuensinya berat. Tidak semua orang bisa ambil proyek yang ke-7. Nggak semua orang bisa ambil proyek yang ke-7. Ya, ada proyek paling tinggi dalam Islam karena Rasul menyebut zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam. Apa itu? Ini proyek yang ke-8, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Karena orang untuk sampai ke jihad, dia sudahlah pasti sholat, sudahlah pasti dia puasa, sudahlah pasti dia berzakat, sudahlah pasti dia sanggup untuk berkorban yang lain semua. Harta, sudah pasti dia sanggup berkorban. Bagaimana tidak harta dia sanggup berkorban? Nyawa saja dia sanggup korbankan, apalagi cuma harta. Itu tingkatan paling tinggi. Terakhir ditutup oleh Hudzaifah, wa qad khaba man la sahma lahu fil Islam. Sungguh telah rugi, bangkrutlah dirinya. Sungguh telah rugi dan bangkrutlah dirinya. Siapa? Orang yang tidak punya saham sama sekali dalam Islam. Jadi 88 tadi itu tidak ada yang ngambil bagian. Sholat ya enggak, puasa ya males, haji apa lagi, umroh malah nggak kebayang, kan apa lagi tuh, ya, zakat ya mau, kan gitu ya, apalagi kok suruh jihad, tapi kalian tanya pingin masuk surga, duluan tuh, paling cepat pingin masuk surganya, gimana akan dimasukkan ke dalam surga? 88 ini kita nggak ambil bagian, 88-nya nggak ambil bagian. Kalau sudah ambil satu bagian saja, alhamdulillah ambil satu bagian. Maka disebutlah sholat yang pertama apa? Karena sholat itu kunci. Sholat itu kunci. Ada orang zakat doang, sholat tidak mau, nggak bisa. Sholat itu disebutkan pertama, kuncinya kok. Kalau kunci sudah kebuka, yang lain ngikut, kan gitu bahasanya. Ada orang bisa dia zakat, tapi tidak mau sholat. Coba lihat pengurus masjid itu. Kadang banyak ketemu sama orang bayar zakat, tapi ditanya siapa sih Pak itu? Nggak tahu siapa ya, karena nggak pernah kelihatan sholat, tapi zakatnya semangat. Padahal
Perintah membayar zakat di dalam Islam selalu digandengkan dengan perintah mendirikan salat. Aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. 2 menit sudah cukup lah ya. Kalau baru perdana itu tidak perlu ada tanya jawab. Ya, gitu. Takut panas kita pertemuan pertama ya gitu ya. Besok lagi kita tanya jawab ya biar tidak panas. Tapi moga-moga manfaat Bapak Ibu ya. Dan semoga kita ambil bagian dari 8 proyek besar tadi. Kalau ndak ambil 8-8-nya, paling ndak 5 kita ambil ya. Paling ndak 5. Kalau ndak bisa 5, 4 kita ambil. Kalau ndak bisa 4 Ustadz, paling ndak 3 kita ambil. Salat, zakat, puasa. Kalau ndak bisa 3 Ustadz, 2 kita ambil. Salat, puasa. Kalau ndak bisa 2 Ustadz, 1 diambil, sholat. Karena ada orang sudah tidak sanggup puasa tapi masih wajib sholat ya. Kalau nggak sholat Ustaz, berarti udah meninggal kalau nggak sholat itu ya, sudah tidak ada lagi. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.